Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neriza Arfiana Aprizantina dengan NPM 211230092. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai studi kasus supervised machine learning di mana materi tersebut merupakan materi yang pernah diajarkan dalam machine learning, logistik, dan SCM yang diampu oleh Bapak Saipudin. Yang pertama adalah saya ingin menjelaskan mengapa saya memilih jurnal daripada studi kasus. Saya memilih jurnal yang berjudul yaitu Purchasing Prediction Using Machine Learning Algorithm for Optimizing Inventory Management. Saya memilih jurnal ilmiah karena metodologi dan datanya sudah tervalidasi secara akademik, sehingga cocok untuk mempelajari alur machine learning secara lengkap. Selain itu, database-nya juga digunakan juga cukup besar dan terstruktur, memungkinkan penerapan dan evaluasi algoritma seperti LTSM secara objektif. Ini lebih efektif dibandingkan data pekerjaan yang tentunya pekerjaan saya ini datanya sangat terbatas dan bersifat internal. Eh, Pertama yang saya ingin jelaskan adalah mengenai identifikasi masalah dari jurnal tersebut, di mana manajemen persediaan atau inventory adalah aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan permintaan pasar. Namun, toko X ini masih mengalami ketidakefisiensi dalam pengelolaan inventory spare part handphone yang berdampak pada biaya operasional dan pelayanan pelanggan. Permasalahan yang dihadapi yaitu meliputi ketidakpastian permintaan pasar terhadap spare part HP, pola dan tren penjualan fluktuatif, serta sulit diprediktif. Yang ketiga adalah resiko terjadinya overstock ataupun stock out. Yang keempat adalah pengambilan keputusan purchasing yang masih bersifat reaktif dan konvensional. Metode perencanaan persediaan tradisional belum mampu menangkap pola musim dan tren panjang pada data penjualan. Yang kedua adalah pengumpulan data serta pemahaman data. Pertama, sumber data dalam jurnal ini diperoleh dari Ford Research dan data acquisition. Yang kedua yaitu karakteristik apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neriza Arfiana Aprizantina dengan NPM 211230092. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai studi kasus supervised machine learning, di mana materi tersebut merupakan materi yang pernah dibahas oleh Bapak Saipudin dalam mata kuliah Machine Learning, SCM, dan Logistik. Di sini saya ingin menjelaskan mengapa saya lebih memilih jurnal daripada studi kasus, di mana metodologi dan data sudah tervalidasi secara akademik, sehingga cocok untuk mempelajari alur machine learning secara lengkap. Selain itu, dataset yang digunakan juga cukup besar serta terstruktur, memungkinkan penerapan dan evaluasi algoritma seperti LTSM secara objektif, di mana dalam pekerjaan saya atau di studi kasus yang saya hadapi ini terdapat keterbatasan secara data dan datanya pun bersifat internal yang sulit untuk didapatkan. Pertama, saya ingin menjelaskan mengenai identifikasi masalah dalam jurnal tersebut, yaitu jurnal yang berjudul Purchasing Prediction Using Machine Learning Algorithm for Optimizing Information Management. Yaitu manajemen inventory adalah aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara permintaan pasar serta ketersediaan barang. Namun, toko X masih mengalami ketidakefisiensi dalam pengelolaan inventory khususnya pada spare part handphone yang berdampak pada pelayanan pelanggan serta biaya operasional. Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh toko X ini adalah yang pertama, ketidakpastian permintaan pasar terhadap spare part HP. Yang kedua adalah pola tren dan penjualan yang fluktuatif serta sulit diprediksi. Yang ketiga, resiko terjadinya overstock ataupun stock out. Yang keempat adalah pengambilan keputusan purchasing yang masih bersifat reaktif dan konvensional. Metode perencanaan persediaan tradisional tentunya belum mampu untuk menangkap pola musim dan tren jangka panjang pada data penjualan tersebut.
Yang kedua adalah mengenai pengumpulan data serta pemahaman data. Yang pertama, sumber data dari toko X ini diperoleh melalui proses word research dan data acquisition. Yang kedua adalah karakteristik dataset, di mana dataset yang digunakan merupakan data histori penjualan di masa lampau, tentunya dalam spare part HP tahun 2023, dengan rincian yang pertama adalah jumlah baris data sebanyak 96.630 baris, jumlah kolomnya ada 5 kolom, dan periode data ini diambil dari bulan Januari sampai bulan Desember 2023. Yang ketiga adalah atribut data. Kolom yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah yang pertama, waktu pesanan dibuat, yang kedua, status pesanan, yang ketiga, total harga produk, yang keempat adalah harga setelah diskon, dan yang kelima adalah jumlah atau kuantiti penjualan. Berikut ini adalah data yang ditampilkan di mana data tersebut terdapat kolom waktu pesanan dibuat, status pesanan, total harga produk, harga setelah diskon, serta jumlah atau kuantiti. Pemahaman data. Data ini bersifat time series sehingga memiliki ketergantungan antara waktu, pola musiman, dan tren penjualan menjadi fokus utama karena sangat mempengaruhi kebutuhan stok dalam spare part HP tersebut. Selanjutnya adalah pra-pemrosesan data. Pada tahap ini, tentunya tahap pra-pemrosesan data dilakukan untuk memastikan apakah data bersih, konsisten, dan siap digunakan oleh model machine learning atau pembelajaran mesin. Yang pertama adalah melakukan pemilihan data secara relevan, di mana data dari seluruh atribut ini dipilih kolom yang paling relevan untuk kasus prediksi stok, yaitu meliputi waktu pesanan dibuat, yaitu sebagai variabel waktu, jumlah sebagai target prediksi, kolom lain digunakan sebagai pendukung analisis eksploratif. Terus di sini juga ada tahapan pre-processing di mana ada langkah-langkah tersebut. Yang pertama adalah ada change data type, yaitu mengubah data dari objek ke core format numerik atau data type agar data dapat diproses model. Berikut adalah disajikan kode atau coding untuk change data type, di mana terdapat kolom waktu pesanan dibuat, status pesanan, total harga produk, harga setelah diskon dan jumlah, dan ada juga data non-null, count, dan tipenya. Selanjutnya adalah null value handling, di mana null value handling ini digunakan untuk mengidentifikasi nilai kosong atau NaN pada dataset. Eh, di dalam null value handling ini ada waktu pesanan dibuat, status pesanan, total harga produk, harga setelah diskon serta jumlah. Yang ketiga adalah delete miscellaneous, di mana delete miscellaneous ini digunakan untuk menghapus baris data yang memiliki nilai kosong pada kolom penting, seperti pada kolom waktu pesanan dibuat, status pesanan, total harga produk, harga setelah diskon, maupun jumlah, dengan tujuan untuk memudahkan model dalam membuat dataset. Dalam di bawah delete miscellaneous ini disajikan coding yang telah saya tampilkan adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah removal of duplicate row, di mana removal of duplicate rows ini digunakan untuk menghapus data duplikat agar tidak mempengaruhi hasil pelatihan model. Dalam eh, PPT tersebut disajikan menghapus baris duplikat, di mana df sama dengan df titik drop spasi duplicates df titik heads. Tahap ini sangat berperan dalam meningkatkan kualitas dataset dan performa model. Selanjutnya adalah pemilihan serta implementasi model machine learning. A. Pemilihan model. Penelitian ini menggunakan supervised machine learning dengan data berlabel berjumlah-jumlah berupa jumlah produk sebagai variabel target. Model yang digunakan adalah Long Short Term Memory atau LTSM, bagian dari deep learning. LTSM ini dipilih karena cocok untuk data time series dan mampu menangkap pola jangka pendek maupun jangka panjang. Yang selanjutnya adalah model ini efektif untuk mengatasi vanishing gradient pada RNN konvensional dan relevan untuk prediksi kebutuhan stok maupun implementasi model.
Selanjutnya adalah tahapan implementasi LTSM, di mana meliputi yang pertama adalah menentukan variabel X atau waktu dan Y merupakan variabel jumlah penjualan. Pada tampilan PPT tersebut telah saya sajikan coding yang terdapat dalam jurnal tersebut. Selanjutnya adalah membagi data menjadi data train dan data test, di mana data train ini merupakan data latih, sedangkan data test merupakan data uji. Dataset digunakan sebanyak 80% sebagai data train, sedangkan data 20% merupakan dataset. Tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar shortcode pada samping kanan. Lalu selanjutnya nomor 3 adalah mengubah bentuk data menjadi format 3G, yaitu samples, simple steps, dan features. Di mana untuk mengubah bentuk data menjadi 3D yaitu menggunakan fitur reshape pada variabel X. Tahapan ini bisa dilihat pada coding di bawah. Selanjutnya adalah membangun model LTSM menggunakan beberapa, yaitu yang pertama adalah model LTSM dibangun menggunakan library keras dengan memanfaatkan layer sequensi LTSM, drop-off, dan dense. Proses kompilasi model dilakukan menggunakan optimizer Adam, sedangkan fungsi MSE atau Mean Squared Error digunakan untuk mengukur nilai loss selama pelatihan model. Implementasi pada tahap ini ditunjukkan pada coding di samping kanan. Yang selanjutnya adalah melatih model LTSM, di mana model LTSM ini digunakan pada epoch 50, bit size 32, dan verbose 1. Tahapan ini bisa dilihat pada coding di bawah, yaitu pagar melatih model dot fit x strip trend, y strip trend, epoch sama dengan 50, bits strip size sama dengan 32, verbose sama dengan 1. Lalu selanjutnya adalah membuat prediksi LTSM dengan fitur MAE, MSE, dan RMSE. Dataset digunakan dalam model LTSM dievaluasi dengan menggunakan MAE, MSE, dan RMSE yang menunjukkan performa model cukup baik dalam memprediksi stok barang karena mampu menangkap pola serta tren pada data. Tahapan itu bisa dilihat pada coding PPT sebelah kanan. Selanjutnya adalah evaluasi model. Evaluasi model dilakukan untuk menilai akurasi prediksi pada model LTSM dengan menggunakan beberapa metrik, yaitu yang pertama adalah MAE sebanyak 12%, MSE sebanyak 2%, serta RMSE sebanyak 15%. Interpretasinya yaitu nilai errornya relatif rendah, model mampu mengikuti pola aktual penjualan. Yang ketiga adalah prediksi mendekati nilai aktual serta stabil pada berbagai periode waktu. Visualisasi grafik menunjukkan bahwa garis prediksi hampir sejajar dengan garis data aktual, menandakan bahwa performanya model tersebut ini cukup baik. Selain itu, diagram evaluasi itu juga menunjukkan perbandingan antara nilai prediksi dengan nilai aktual stok barang dalam rentang waktu tertentu. Hasil visualisasi ini memperlihatkan bahwa model prediksi mampu mengikuti tren nilai aktual serta pola siklus dengan cukup baik, meskipun terdapat sedikit perbedaan pada beberapa titik. Hal ini mengidentifikasikan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam memprediksi pergerakan stok barang serta menangkap pola musiman yang terdapat dalam data. Hasil evaluasi ini ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Selanjutnya adalah analisis serta implikasi bisnis. Hasil penelitian memiliki implikasi bisnis yang signifikan, yaitu yang pertama adalah membantu manajemen toko dalam menentukan jumlah pembelian stok secara optimal, mendukung pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Yang ketiga adalah mengurangi resiko pengumpulan barang dan kehabisan stok. Yang keempat adalah menjadi fondasi penerapan bisnis intelijensi di toko X. Yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi operasional serta profitabilitas. Model ini juga dapat dikembangkan menjadi sistem peringatan dini untuk mengantisipasi penurunan permintaan ataupun lonjakan permintaan. Selanjutnya adalah kesimpulan serta rekomendasi. Model Long Term Memory atau LTSM menunjukkan performa yang cukup baik dalam toko X ini, yaitu dengan memprediksi stok barang spare part HP dengan nilai
RME-nya sebanyak 12%, RMSE-nya sebanyak 15%, dan MSE-nya sebanyak 2%, serta mampu menangkap tren data penjualan serta pola musiman. Dengan demikian, model ini layak digunakan sebagai alat bantu yang digunakan untuk peramalan stok, meskipun pengembangannya lebih lanjut masih diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan prediksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.